Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi dengan gua di sini. Apa kabar kalian hari ini guys? Gua harap kabar kalian selalu baik-baik saja ya di rumah. Nah guys, masyarakat Indonesia memang tak pernah lepas dari cerita horor. Ada banyak sekali cerita horor yang dibagikan warganet ke media sosialnya. Dan gue di sini akan mengangkat cerita dari salah satu warganet yang membagikan cerita tersebut di media sosialnya. Nah, bagi kalian yang sedikit penakut dan yang sedang sendirian di rumah, siap-siap kalian akan merasakan sensasi merinding. Pasalnya, cerita ini selalu sukses membuat siapa saja merasakan merinding seketika. Tapi sebelum lanjut, alangkah baiknya kalian tentukan posisi ternyaman menurut kalian dan siapkan juga cemilan atau minuman kalian guys, agar kalian enjoy dan lebih bisa menikmati cerita gue ini guys. Oke, jika sudah, langsung aja kita lanjut ke ceritanya. Kejadian bermula ketika seorang pria bernama Sandi yang bekerja sebagai sales di sebuah perusahaan rokok terbesar di Indonesia baru saja mendapatkan bonus dari kantornya. Sandi ini dia mendapatkan bonus karena berhasil mencapai target yang telah ditetapkan oleh perusahaannya. Nah, berhubungan bonus itu terbilang lumayan, ia pun berencana untuk membeli sebuah mobil. Perlu diketahui nih guys, bahwa Sandi ini baru saja menikah dan telah memiliki seorang istri yang sedang hamil muda. Karena ingin memanjakan istri yang memang hamil muda, ia pun membeli sebuah mobil dengan harga yang pas di kantong. Berencana untuk membeli sebuah mobil dengan kondisi bekas agar bisa lebih murah dan dapat dibayar dengan tunai. Nah, singkat cerita geng, Sandi ini pun sudah menemukan mobil yang pas di hati dan budgetnya, yakni mobil Grand Livina berwarna abu-abu. Sandi membeli mobil tersebut dari seorang bapak-bapak yang sedang membutuhkan uang. Karena dirasa cocok dan pas, akhirnya Sandi bersepakat dengan bapak tersebut. Awal mobil tersebut datang ke rumah pasangan yang baru menikah ini, mereka berdua sangatlah bahagia. Mereka jadi lebih bisa leluasa pergi kemana saja dengan mobil sendiri, tanpa harus memakai mobil kantornya. Namun, baru beberapa hari di rumah, mobil si abu-abu monyet ini itu panggilan dari kedua pasangan tersebut. Mobil itu selalu tercium bau amis. Iya, bau amis darah, pungkasnya. Mereka selalu mencoba mencari di sela-sela mobil untuk mengetahui sumber dari bau amis tersebut. Tapi semua itu tak ada hasilnya guys. Karena tak ada satupun binatang mati di sela-sela mobil. Sandi pun sering membawa si abu-abu monyet ini ke tempat cuci mobil dan ia meminta untuk diberikan pewangi yang lebih banyak. Namun tetap saja bau amis itu masih tercium ketika sampai di rumah. Selain itu, jika mereka sedang mengendarai mobil di malam hari, selalu terdengar tangisan bayi. Ya memang pun terdengar samar-samar. Meski begitu, suara tangisan itu cukup mengganggu mereka geng. Hingga akhirnya Sandi berencana membawa mobil itu ke paranormal atau ke orang yang bisa menyelesaikan masalah tersebut. Tapi karena kesibukan pekerjaan, akhirnya rencana itu selalu diundur-undur. Sampai pada suatu kejadian, Sandi harus pulang larut malam karena lembur di kantor sekitar pukul 1 dini hari. Sepanjang jalan pulang, ia terus mencium bau amis. Ketika jarak sampai ke rumah tinggal 3 km lagi, entah kenapa bulu kunduk Sandi terasa tegang. Sambil menyetir, Sandi membaca doa terus-menerus. Namun, suara tangisan bayi itu muncul lagi, lebih keras dan lebih jelas dari sebelumnya. Dan akhirnya ia mulai curiga ada yang tidak beres. Karena merasa ada yang tidak beres, ia mengecek ke kaca spion untuk memastikan keadaan. Ketika ketiga kali Sandi melihat ke kaca spion, ada sosok wanita yang menggendong bayi di jok belakang mobilnya. Ia sempat-sempatkan untuk bertemu sewaktu-waktu, hingga Sandi pun harus menginjak rem mobilnya. Akhirnya bertemu dengannya,
Sontak Sandi langsung keluar dari mobil. Tapi karena waktu masih tengah malam, di luar pun sangat sepi sekali. Hampir tidak ada orang. Berkali-kali Sandi membaca doa dengan apa yang dia lihatnya. Dan ketika dia melihat lagi dari luar, di jok belakang mobilnya kosong alias tidak ada siapa-siapa. Meski jarak rumah sudah dekat, tetap saja ia bingung harus melanjutkan dengan mengenakan mobil atau tidak. Setelah memutuskan terlebih dahulu, Sandi akhirnya memutuskan untuk mengendarai mobil tersebut. Sebelum masuk, Sandi membaca ayat kursi terlebih dahulu. Ketika memasuki mobil, Sandi melirik ke dalam mobil untuk memastikan tidak ada siapa-siapa di belakang jok mobilnya. Dan memang kosong. Saat beberapa meter melaju, beberapa foto terlihat seperti foto bayi yang muncul lagi di jok belakang mobilnya. Bo Amis pun sangat menyengat dari yang biasanya. Sontak ia langsung membaca ayat kursi dengan diteriakkan. Waduh, mungkin si Sandi ini sangat ketakutan sekali ya geng. Hingga dia sampai teriak seperti itu. Karena Sandi baru pertama kali melihat makhluk tak kasat mata itu. Ia menyetir sambil gemetaran dan hampir menangis. Keringat panas dingin di sekujur tubuhnya dan mengendarai mobil dengan kecepatan tinggi. Sampai depan rumah pun dia langsung turun dari mobil tersebut tanpa dimasukkan ke bagasi terlebih dahulu. Dengan keringat dingin yang terus mengucur di tubuhnya, ia langsung mencoba untuk tidur, tapi tidak bisa karena terus dibayangi oleh hantu gentayangan itu. Keesokan harinya, Sandi pun langsung demam, sehingga istrinya pun bingung ketika suaminya pulang dengan buru-buru dan memarkirkan mobil dengan cepat. Sandi tak berani cerita karena istrinya yang sedang hamil muda. Ia takut jika nanti istrinya kepikiran, sehingga Sandi beralasan ingin tidur cepat malam itu. Setelah sembuh dari beberapa hari sakit, Sandi masih trauma untuk menaiki si abu-abu monyet ini. Karena bau amis masih terasa, ia memutuskan untuk membawanya ke kiai yang bisa mencari solusi permasalahan itu. Sandi ditemani temannya untuk pergi ke kediaman Pak Kiai itu pada sore hari. Tapi sosok hantu gentayangan itu muncul lagi dengan tiba-tiba di belakang jok mobilnya. Karena kaget, Sandi akhirnya tak bisa mengendalikan mobil tersebut dan akhirnya kecelakaan masuk ke jurang pun terjadi. Meski begitu, keduanya masih berhasil selamat dengan hanya mengalami luka di tangannya. Sandi segera meminta bantuan saudaranya untuk memberitahukan kondisi itu. Tak begitu lama, banyak warga yang melintas membantu Sandi dan temannya untuk ditenangkan. Menurut warga sekitar, tempat itu memang sering terjadi kecelakaan tunggal, dan Sandi adalah salah satunya. Entah karena apa, tapi Sandi tidak cerita bahwa ia kecelakaan karena melihat penampakan di jok belakang mobilnya. Kemudian mobil derek datang dan membawa mobilnya. Sandi pun dijemput oleh saudaranya, dan selama di mobil, Sandi membahas kenapa mereka kecelakaan. Sandi pun bertanya kepada temannya, apakah kamu melihat sosok di jok belakang mobilnya? Dan si temannya pun menjawab bahwa dia tak melihat apapun di jok belakang. Malah temannya ini heran kenapa Sandi kaget dan banting setir. Sandi pun jadi heran juga kenapa hanya dia yang melihat penampakan itu. Setelah mereka berdua diobati di rumah sakit, mereka pun langsung pulang. Sandi pun benar-benar kepikiran dengan mobil tersebut. Hingga akhirnya dia memutuskan untuk bertemu Kiai Mahmud dengan menggunakan mobil kantornya. Akhirnya Sandi sampai di tempat Kiai Mahmud ini. Beliau langsung mempersilahkan masuk. Dan tanpa basa-basi, Sandi pun langsung menceritakan kejadian demi kejadian yang dialami Sandi. Kiai Mahmud sebenarnya ingin mengecek langsung ke mobilnya. Tapi berhubungan mobilnya masih di bengkel, jadi diurungkanlah niat tersebut. Kiai Mahmud bilang bahwa jika ada suatu benda yang terjadi merupakan hal yang halus,
maka bisa jadi sebelumnya ada kejadian yang berhubungan dengan makhluk halus tersebut. Jadi disarankan untuk menemui pemilik mobil ini sebelumnya. Sebelum pulang, Sandi diberikan beberapa botol air doa agar lebih tenang. Guys, mohon maaf ceritanya bersambung sampai sini terlebih dahulu ya. Jika kalian penasaran tentang kelanjutan Sandi ini dan apa yang akan dia lakukan, sebaiknya kalian stay tune terus di channel gua ya. Terima kasih banyak kepada kalian yang telah menyempatkan diri untuk mendengarkan cerita gua ini. Dan untuk kalian nih yang belum subscribe, ayolah subscribe terlebih dahulu. Kenali gua lebih dekat selayaknya keluarga kalian. Asyik. Canda, geng. Dengan cara subscribe dan pencet tombol loncengnya, kalian sudah menjadi bagian dari keluarga gua, geng. Lalu jangan lupa juga untuk komen, di like, dan share ya, geng, agar keluarga kalian atau siapapun itu bisa tahu bahwa ada gua di sini, geng. Oke, see you di next stories, geng. Gua pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.